Salam. Ya, selamat pagi. Juga selamat buat kokoku yang hari ini nambah cucu. Ya, luar biasa, Tuhan baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sama-sama kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Dikatakan begini ya, Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah terakhir bulan ini. Kita akan memasuki bulan yang baru, dan kita masih bicara tentang kematian Yesus yang menghidupkan kita. Nah, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengajak kita memahami betapa dahsyatnya pengorbanan Kristus bagi kita. Melalui darahnya kita bukan hanya diampuni, tetapi diberi akses langsung kepada Allah. Kita dibersihkan, kita dipulihkan untuk hidup dalam kemenangan. Dikatakan oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi sebelum Yesus mati di kayu salib, Bapak Ibu semua kita tahu bahwa untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu harus melalui imam besar. Seorang pengantara bagi bangsa Israel untuk datang memohon pengampunan kepada Allah. Tetapi kita hari ini punya akses langsung, punya jalan yang langsung terbuka belebar untuk bisa datang kepada Tuhan. Ini menandakan bahwa kita punya jalan baru yang telah dibuka. Shortcut. Kita bisa langsung dimanapun, kapanpun kita berada. Dimanapun kita berada, kapanpun waktu kita bisa datang kepada Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa akibat kematian Kristus. Kita semua boleh punya akses datang kepada Tuhan. Kalau zaman dulu itu setahun sekali, saudara. Imam besar itu harus masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi hari ini, kita bisa datang setiap saat kepada Tuhan. Artinya kita hidup tidak lagi di dalam ketakutan. Hidup tidak lagi dihantui oleh rasa bersalah. Karena apa? Karena darah Kristus memberi kita confidence. Kemarahan penuh keberanian menghampiri tak kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, walaupun kita punya akses langsung kepada Allah,
Tetapi dalam hal kedaulatannya, kita harus mengerti bahwa ketika kita menemukan kasih Tuhan, ketika Tuhan menemukan kita, ketika darahnya membuka akses masuk ke dalam tempat Maha Kudus, kita harus sadar bahwa bukan berarti bahwa ketika kita masuk ke ruang Maha Kudus itu, lalu semua apa yang menjadi janji Allah, kita langsung bisa dapatkan saat itu. Karena dikatakan bahwa untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pada waktunya di sini adalah waktunya Allah. Bukan waktunya kita. Kurios. Waktunya Allah. Jadi jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita merasa putus asa ketika kita dengar firman ini bahwa, oh kita punya akses, artinya kita bisa minta segala sesuatunya. Betul. Tetapi kita harus sadar bahwa waktunya Allah. Waktunya Allah bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Tetapi saya percaya waktu Tuhan adalah hal yang terbaik buat setiap kita. Hal yang kedua, yang pertama darah Yesus sudah memberi kita keberanian, tadi dikatakan dalam firman Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah imam besar dan jalan bagi kita. Jadi Yesus bukan hanya korban persembahan itu sendiri, tetapi dia merupakan imam besar yang mewakili kita di hadapan Bapa. Yohanes 14 ayat 6 bilang dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini hal yang susah dimengerti bagi orang yang tidak diberi karunia untuk bisa percaya. Tapi kita bersyukur pagi ini kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Sehingga kita bisa percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan buat setiap kita. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan kita tidak akan mungkin sampai ke sorga tanpa melalui Yesus. Tanpa kematian Yesus. Dia sebagai imam besar. Saudara, kalau kita mungkin atau bangsa yang di luar Ibrani ya saudara, untuk memahami imam besar ini agak sulit. Tetapi kalau bagi bangsa Israel, ketika dikatakan imam besar, mereka mengerti betul fungsi dari imam besar ini saudara. Karena hanya imam besar yang bisa menghadap Allah lewat apa? Lewat persembahan yang mereka bawa ke ruang Maha Kudus, yaitu darah anak domba. Jadi ketika bicara imam besar, itu bagi bangsa Israel, wow. Makanya kitab Ibrani ini penting sekali bagi bangsa Israel, bangsa Yahudi, untuk menjelaskan imam besar, karena konsep mereka tentang imam besar itu adalah keturunan Harun dari suku Lewi. Tetapi kitab Ibrani menjelaskan bahwa imam besar yang dimaksudkan itu bukan dari keturunan Lewi, dari Allah sendiri, Yesus. Makanya dikompar dengan imam besar Melkisedek. Jadi sebelum ada keimamatan zaman Abraham, itu sudah ada imam besar. Jadi bagi bangsa Israel ini penting sekali. Nah, kita juga harus memahami hal ini, saudara, bahwa kita punya seorang imam besar
sebagai kepala rumah Allah. Maksudnya Dia yang berdaulat. Agama-agama yang lain tidak memiliki imam besar, tidak memiliki pengantara. Tetapi kita memiliki pengantara yang luar biasa, yang sudah mengorbankan dirinya. Lewat darahnya, kita berani masuk kepada ruang Maha Kudus itu untuk menerima kasih karunia, untuk menemukan kasih karunia, dan mendapat pertolongan pada waktunya. Saat kita lemah, Yesus ada. Dia akan memberikan kita kekuatan melalui Roh Kudus. Artinya kita tidak pernah sendirian, saudara. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, apapun permasalahan kita, apapun yang kita sedang gumuli, percayalah bahwa Tuhan ada. Dia imam besar sebagai perantara kita. Dia jalan kebenaran, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 8 ayat 34 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Pergumulan kita, persoalan kita, ingat, Dia menjadi pembela kita. Ayat 35 katakan, Roma 8, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nggak ada, saudara. Karena kasihnya luar biasa buat setiap kita. Makanya kalau dari ajaran-ajaran agama yang lain, itu menuntut kita untuk mencari Tuhan. Tapi kebenaran Injil menyatakan Tuhan datang untuk mencari kita yang berdosa. Dan kita sudah ditemukan. Bagian kita adalah memberitakan kabar baik ini. Bahwa ada Yesus yang darahnya Maha Kudus boleh menjadi jalan buat kita masuk ke tempat kudus. Buat kita mendapatkan karunia, buat mendapatkan rahmatnya, buat mendapatkan pertolongannya. Jadi jangan pernah takut, saudara. Kita sama-sama belajar, percaya pada Tuhan. Hal yang ketiga, ini yang penting buat setiap kita. Darahnya sudah membuka jalan buat setiap kita. Sudah memberikan keberanian buat kita untuk masuk ke tempat kudusnya. Dia adalah imam besar. Dan yang ketiga, ini adalah merupakan respon kita untuk hidup kudus dan berpengharapan kepada janji-janji Allah. Dikatakan Ibrani 10, 22 dan 23. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita harus sadari, saudara, bahwa kita ini telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Jangan sampai hati kita jadi jahat lagi. Biarlah hati kita terus dibersihkan oleh firman. 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan dan pengharapan kita sebab Ia menjanjikannya setia.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan respon. Biarlah setiap kita meresponi akan kebenaran ini bahwa darah Kristus membuat jalan yang baru buat setiap orang untuk datang kepada keselamatan, untuk memperoleh surga, untuk boleh bersekutu kembali dengan Allah. Dan lewat kematian Kristus, Yesus menjadi imam besar kita. Dan biarlah hidup kita terus hidup dalam kekudusan. Kita sudah dikuduskan, iya. Tetapi apa kita bisa tercemar lagi oleh dosa? Bisa. Makanya nggak heran banyak orang jatuh dalam dosa. Bukan cuma jemaat, hamba-hamba Tuhan juga, saudara. Seperti kita bisa jatuh. Makanya kita harus jaga hati kita, pikiran kita, untuk selaras terus dengan firman Tuhan. Jangan biarkan keinginan daging kita menarik kita untuk terus melakukan dosa. Tapi biarlah hati kita dipulihkan, pikiran kita dipulihkan, sehingga kita menjaga hidup kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Allah, yaitu Roh Kudus. Sehingga hati kita tetap tulus, hati kita tetap murni, tetap ikhlas gitu, dalam melayani Tuhan, dalam menghadapi hari-hari kita. Karena kita sudah dibersihkan oleh firman. 1 Petrus 4 ayat 2 bilang begini, saudara. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Ini penting dalam kehidupan kita, biarlah hari-hari ini kita sadar betul bahwa darah Kristus sudah membuka jalan baru buat setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Darah Kristus, kematiannya sudah memberikan akses langsung kita kepada Allah. Kematian Yesus menjadikan kita memiliki pengharapan yang baru. Ada imam agung yang suci, yang kudus, yang menjadi perantara kita di sorga. Itu sebabnya jangan sia-siakan lagi waktu kita, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, mengingatkan kita supaya waktu yang sisa jangan kita pergunakan menurut keinginan kita, tetapi menurut kehendak Allah. Dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Dia setia. Dia tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Dia setia memberkati kita dengan segala janji-janjinya. Tapi harus kita ingat juga, waktunya bukan waktu kita, waktu Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetap lihat pengharapan ini, bahwa kematiannya memberikan kita jalan, membuka jalan baru untuk dapat memperoleh kasih karunia, menemukan kasih karunia, dan memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebab itu saudara, biarlah kita terus menyadari hal ini, bahwa jalan yang kita tempuh hari-hari ini tidak perlu kita khawatir berlebihan. Tapi ingat bahwa ada Tuhan
yang sudah mati di kayu salib, di mana darahnya yang kudus memberikan keberanian kita untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu, untuk bisa mempunyai pengharapan yang baru akan janji-janjinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita senantiasa berterima kasih untuk darah Kristus, untuk kematiannya yang sudah membebaskan kita. Biarlah kita terus berharap kepada Tuhan untuk terus mengajari kita dalam kehidupan kita ini, untuk terus menguatkan kita hidup di dalam kekudusan dan pengharapan. Sebab Dia Tuhan yang setia. Biarlah kita mau belajar juga untuk setia dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pagi ini. Amin. Saya kembalikan kepada